Dalam dialog Jabar hari ini, hari Rabu tanggal 23 Februari 2022, yang akan membahas mengenai kelangkaan dan mahalnya minyak goreng. Mahal dan langkanya minyak goreng di pasaran sangat berdampak terhadap kelangsungan perekonomian di masyarakat. Bagaimana kelangkaan minyak goreng ini akan berakhir? Selengkapnya kita akan bahas bersama narasumber yang sudah hadir bersama saya, yaitu Ibu Lina Rosmiati, Kepala Kantor Wilayah 3 KPPU Bandung. Halo Ibu Lina. Halo Mbak Gita. Iya, apa kabar Ibu hari ini? Baik, Alhamdulillah. Mbak Gita apa kabar? Baik, Alhamdulillah Ibu. Ibu, kita masih ngomongin tentang minyak yang sampai saat ini sebenarnya masih hangat dibicarakan, apalagi di kalangan emak-emak, termasuk saya, Bu. Ya, baik. Ibu, harga minyak ini sebenarnya sudah disubsidi oleh pemerintah dan juga menjadi semakin murah begitu. Tapi bahkan semakin langka. Nah, hal ini yang menjadi paradoks begitu. Dari KPPU sendiri, sebenarnya apa sih penyebab kelangkaan minyak sampai hari ini? Kelangkaan minyak goreng itu disebabkan oleh isu global dan isu dalam negeri, Mbak. Jadi jika dilihat secara global, bahan baku utama dari minyak goreng itu adalah crude palm oil atau minyak sawit mentah. Dan CPO sekarang itu mengalami kenaikan permintaan. Sebabnya apa? Yang pertama, permintaan dari luar negeri dikarenakan kebutuhan akan bahan bakar, tumbuhnya industri biodiesel, oil kimia. Kemudian sekitar 70% minyak kelapa sawit kita itu diekspor ke berbagai negara. Cina, Pakistan, India, Netherlands, Amerika, Spanyol juga. Nah, CPO ini adalah produk yang diperdagangkan secara internasional. Jadi kenaikan permintaan CPO secara global menyebabkan kenaikan CPO. Dan harga CPO ini sebagai bahan baku dari minyak goreng sangat mempengaruhi harga dari minyak goreng itu sendiri. Untuk isu di dalam negeri, produksi minyak sawit per Oktober 2021 itu turun 3,5%. Hal ini sesuai dengan pantauan KPPU, yakni harga minyak goreng mulai naik sejak Oktober 2021. Seperti itu, di Jabar, DKI kenaikannya bahkan sampai 50%. Menyikapi hal tersebut, KPPU mulai melakukan pengawasan terhadap pergerakan harga minyak goreng dan pasokannya. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit tentang tupoksi kewenangan KPPU. Jadi jika KPPU melihat permasalahan di industri, biasanya menggunakan pendekatan atau analisis struktur, perilaku, dan kinerja dari industri. Nah, untuk industri minyak goreng, struktur pasarnya itu oligopoli. Jadi hanya sedikit pelaku usaha yang memproduksi, hanya sedikit pelaku usaha yang menjual. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian yang kami lakukan, bahwa terdapat konsentrasi pasar sebesar 46,5% di industri minyak goreng, yang artinya hampir setengah pasar dikendalikan oleh 4 produsen minyak goreng. Hanya 4. Jadi 4 produsen minyak goreng itu memiliki pangsa pasar gabungan 46,5%. Nah, pelaku usaha di dalam industri minyak goreng ini terintegrasi dengan perkebunan kelapa sawit, pengolahan CPO, hingga produsen dari minyak goreng sendiri. Kemudian isu lain adalah pabrik minyak goreng masih terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera. Padahal area perkebunan kelapa sawit itu mayoritas berada di Kalimantan. Dan itu menyebabkan tingginya biaya produksi karena faktor logistik dan distribusi. Seperti itu. Baik. Nah, tadi Ibu menjelaskan tentang struktur oligopoli begitu, di mana tadi pemainnya hanya 4 perusahaan. Nah, ini apakah mengindikasikan adanya permainan kartel di sana, Ibu? Ada indikasinya sangat kuat. Indikasi kartel itu sangat kuat. Maka dari itu, kami KPPU per 24 Januari 2022 melakukan penelitian inisiatif jadi terkait dengan adanya dugaan kartel di industri minyak goreng ini.
sudah di ranah penegakan hukum kalau di KPPU. Oke, sudah di ranah penegakan hukum, berarti kemarin sudah ada pemanggilan produsen-produsen begitu ya Bu ya berarti? Sudah. Per 21 Februari kami sudah meminta keterangan 11 produsen, kemudian 4 itu meminta reschedule atau penjadwalan ulang. Dan untuk minggu ini kita ada pihak-pihak lain yang kita panggil. Oke, berarti sudah ada 11 produsen yang sudah dipanggil. Apa keterangannya Bu? Karena prosesnya ini konfidensial ya, jadi kita lihat saja, kita tunggu saja. Kita masih mencari banyak informasi, banyak data untuk melihat bagaimana KPPU bekerja seperti itu ya. Kita lihat masih membutuhkan waktu. Setelah nanti adanya penelusuran dan juga penyelidikan dari KPPU, nanti dari KPPU sendiri apa langkah selanjutnya? Apabila terdapat minimal 1 alat bukti, bisa dilanjutkan ke proses penyelidikan. Kemudian apabila dugaannya kuat, terdapat pasal-pasal yang dilanggar di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99, maka ini masuk ke penanganan perkara. Setelah penanganan perkara, ada tata caranya, hal formil dan hal material secara hukum yang harus dipenuhi, kemudian putusan. Putusannya jika terbukti bersalah, ada denda atau sanksi administratif. Oke, berarti ada konsekuensi hukum di situ ya Bu ya, berupa sanksi Betul. administratif. Oke, baik, kita tadi udah berbicara mengenai permasalahan yang ada di hulu. Nah, kita juga akan membicarakan tentang yang permasalahan-permasalahan di bawah hulunya ini. Kita turun sedikit, yaitu adanya permasalahan tentang penimbunan minyak Ibu, yang kemarin juga ada temuan di Deli Serdang, Sumatera Utara. Ini dari KPPU sendiri, bagaimana tanggapannya? Penimbunan itu tentu saja dilarang. Jangan coba-coba menimbun. Penimbunan itu adalah perbuatan pidana, dan sependek pengetahuan saya, itu terdapat 2 peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penimbunan. Yang pertama adalah Undang-Undang 18 tahun 2012 tentang pangan, Undang-Undang 7 nomor 2014 tentang perdagangan. Tidak boleh menimbun komoditas apapun, barang apapun itu tidak diperbolehkan. Jadi itu istilah pidana ya. Dan apabila dilihat dari kacamata Undang-Undang 5 tahun 99, penimbunan itu dapat dikategorikan sebagai perilaku untuk mengatur pasokan. Pasokannya diatur, dibuat langka, dan itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Baik. Terima kasih. Ibu, ini pembicaraan akan semakin seru. Pemirsa jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami di Dialog iNews Jabar.